يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar Mama Cicanto, putra-putra, cucu-cucu dan keluarga besar, seluruh dzurriyyah beliau yang kita cintai, tamu undangan, para sesepuh, para aki ya, para aki sesepuh yang saya hormati dari jajaran pemerintah dan Forkompimda yang saya hormati, TNI Polri yang saya hormati, santri, wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Maha Demang. Ini saya mesti menghafalkan beberapa kosakata Sunda. Maha Demang, tuang, belah, cokot. Bahasanya kebalik-balik. Kalau di sini cokot itu ambil, di sana cokot. Atos, suat di Jawa atos itu keras. Kalau di sini atos itu udah. Nahon ini alhamdulillah. Ini ngaji paling berat ya, ini ngaji paling berat. Beratnya apa? Ini ngajinya ini saya pikir nggak ada tulisannya tadi, ternyata ngajinya Isra Mi'raj. Ngaji Isra Mi'raj itu ngaji paling berat, jadi jangan ngantuk aja nggak boleh. Karena ngaji Isra Mi'raj itu ngaji berat dan waktunya masih kurang malam. Di Isra Mi'raj itu bukan jam segini, nanti jam 1. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj itu ya tengah malam. Jadi semakin malam semakin afdol. Jadi makanya jangan ngantuk. Kenapa? Ini peristiwa paling muskil. Peristiwa paling muskil. Muskilnya di mana? Barangnya nggak ada, saksinya nggak ada. Ngaji mulutan gampang, menceritakan kelahiran Nabi, bayinya ada, saksinya ada. Nuzulul Quran jelaskan turunnya Quran, Qurannya ada. Apalagi ngaji 17-an itu gampang, teks proklamasinya ada. Tapi Isra Mi'raj itu suatu yang paling muskil. Saksinya nggak ada, peristiwanya ya susah dicerna akal. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kok lailan. Lailan itu semalam. Nah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu naik kuda. Itu bisa 1,5 bulan. Karena sebutannya Masjidil Aqsa. Aqsa itu bahasa Arab. Maknanya bukan jauh. Kalau jauh itu baik.
Tapi kalau Aqsa itu udah nggak jelas jauhnya seperti apa. Makanya orang yang nggak jelas jauhnya dari kampung pelosok namanya Aqsal Madinah. Ini bahasa Arab. Makanya ini peristiwa ini susah. Untuk kita hidup di zaman sekarang, jadi ikut rombongannya yang percaya. Yang coba kita hidup di zaman Isra Mi'raj itu mesti kita ikut rombongannya Abu Jahal. Wah itu susah loh ya. Dia orang nggak ada yang percaya. Sore itu masih Rasulullah masih bersama para sahabat. Malam-malam nggak ada. Sahabat kehilangan, Rasul kemana? Nggak tahu. Pagi-pagi Rasul datang. Dari mana ya Rasul? Dari Palestina. Palestina. Alah paling Rasul bergurau. Besoknya lagi ada yang nanya, Rasul dari mana? Semalam nggak ada. Dari Palestina. Nah, jawaban itu selalu sama. Terus dari mana setelah itu? Saya ke langit. Ini tidak diakal orang zaman segitu, nggak percaya. Ini mah Rasul ini aneh-aneh. Sampai akhirnya semua pada punya kesimpulan Rasul itu hilang akal karena kejadian itu setelah meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, dan Rasul disebut dalam sebuah tahun namanya Amul Huzni, tahun duka cita. Makanya banyak menganggap Rasul itu hilang akal karena apa? Menceritakan sesuatu yang nggak lazim waktu itu. Nah, sahabat-sahabat yang percaya ya percaya, yang nggak percaya ya udah ingkar lagi, nggak iman lagi. Apa Rasul? Nah yang paling berbahagia ya Abu Jahal. Abu Jahal itu senang sekali mendengar kabar bahwa Rasulullah menceritakan sesuatu yang nggak masuk akal. Kata Abu Jahal pasti udah gila. Maka kemudian Abu Jahal gayanya datang ke Rasul, ya Muhammad, apa? Loh, aku dapat kabar katanya kamu habis dari Palestina terus naik ke langit. Iya. Oh hebat kamu, hebat. Nabi beneran kamu kalau gitu. Iya, mana bu, pamannya. Tapi sahabatku nggak ada yang percaya. Oh sahabatmu itu orang bodoh, orang gila lah, apa orang bodoh-bodoh itu yang nggak bisa mencerna akal pemahaman naik ke langit itu. Makanya nggak usah deh kamu pikirin teman-temanmu, kamu pikirin teman-temanku aja. Temanku itu hebat-hebat, profesor. Maka ceritamu yang aneh ini besok kamu ceritakanlah ke tempatku. Ya udah kapan? Besok sore tak kumpulin semua teman-temanku biar ada yang percayalah sama ceritamu itu. Temanku kan orang-orang hebat, intelektual, pasti bisa mencerna. Maka kemudian Abu Jahal halumi, ngumpul, potongkan kambing, potongkan unta, makan semua temennya Abu Jahal. Rasulullah dipanggil, udah deh kamu cerita ke teman-temanku. Rasul pidato menjelaskan Isra Mi'raj. Nah begitu jelaskan Isra Mi'raj, ini gimana ya Muhammad? Kalau kita uji, ini, ya sudah, nanti kita uji lah. Jadi Rasulullah datang ke acaranya Abu Jahal untuk apa? Menceritakan Isra Mi'raj di depan teman-temannya Abu Jahal. Aja kasih makan, kasih apa? Rasul langsung pidato menceritakan Isra Mi'raj. Jadi kalau kita ingin tahu ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal. Ya Abu Jahal itu ketua peringatan. Mudah-mudahan nggak diedit. Potong lo itu. Nah, setelah itu Rasulullah ditanya, gimana perjalananmu? Antara Makkah Madinah ada apa? Oh ini belokannya berapa? Pertanyaannya jadi aneh-aneh. Warungnya berapa kalau kita ditanya? Rasul lama-lama loh. Oh ini gimana? Yes, karena kamu ke langit ya. Sebelum naik ke langit apa? Ya ke Masjidil Aqsa. Pintunya berapa? Ya, Nabi Muhammad masa ngitung pintu? Wah kamu bohong, kamu masa katanya ke Masjidil Aqsa nggak tahu pintunya Masjidil Aqsa. Ini Pak Camat ada nggak di sini? Pak Camat ada? Ayo. Pak Kades?
Pak Kades ini. Oh Pak Kades. Pak Asda. Saya tanya, sering ke Pendopo? Sering. Itu jendelanya berapa? Yakin itu 10 gitu? Yakin, oh berarti tahu. Ya udah bisa berarti. Gentengnya berapa? Nah Rasul ditanya ya nggak masuk akal. Makanya terus muncul rawang. Kamu bohong, masa gentengnya Masjidil Aqsa? Lah ya orang mana gitu. Dalam situasi seperti itu, malaikat Jibril diperintah sama Allah. Ya Jibril turun, kamu ke dunia sana, siaran langsung. Ya, akhirnya gambar Masjidil Aqsa dibawa ke depan Rasul. Ya kan tinggal ngitung aja di 1, 2, 3. Nah dulu orang susah memahami gambar hidup dibawa ke depan Rasul. Loh penjelasan para ulama kan gitu. Lah kalau sekarang udah ada namanya siaran langsung presiden pidato di istana bisa dilihat di Garut di Cianjur ya kelihatan. Nah itu Isra Mi'raj. Jadi makanya Abu Jahal ini ya termasuk orang yang ya berjasa membuat ujian Rasulullah ini berhasil. Itu Isra Mi'raj. Itu sekilas saja saya cerita karena ini muskil bener. Saya belum cerita panjang tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berat. Dijelaskannya susah, makanya jangan ngantor. Karena subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu susah dipahami. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu semalam itu susah dipahami zaman itu. Kalau sekarang sih mudah. Tadi jam 6 saya masih di Jogja. Sekarang sudah di sini. Besok pagi saya sudah harus di Pati jam 9. Habis jam 12 masih di Pati, malamnya di Semarang, pagi di Purwodadi, sore di Pekalongan, habis sorenya lagi Tegal 2. Malamnya di alun-alun Simpang 5 Semarang, Harla NU Jawa Tengah. Semalam saya masih di Jogja, Harla NU Yogyakarta. Ini NU bukan? Saya cerita NU ini jangan-jangan yang tak ceritain tidak NU. Nano. Nah itu. Ilal Masjidil Haram itu lailan minal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa lailan linuriyahu min ayatina. Itu aja butuh tafsir tersendiri. Kenapa harus ditunjukkan sementara nabi-nabi yang lain tidak ditunjukkan? Linuriyahu min ayatina minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan minal Masjidil Haram ilal Borobudur itu ilal Masjidil Aqsa. Innahu huwas samiul basir. Kenapa pakai samiun? Kenapa pakai basirun? Peristiwa segede itu kan mestinya keren kan? Innahu huwal azizul jabbar. Tapi kenapa aku maha melihat, aku maha melihat apa, mendengar apa? Baru itu kan butuh kajian tafsir tematik. Nah, ya sampai mesti paham. Makanya pelan-pelan ya kita ngaji Isra Mi'raj itu nyantai pelan-pelan. Ojo wow, bisa gitu. Ini kalau ngajinya NU ini lemah kon mek. Kadang serbannya dibelah. Pakai lap kalau keringetan ini. Dan ini memang peristiwa berat. Peristiwa besar. Kenapa minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Karena problem Nabi Muhammad itu problem minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jadi nabi itu nabi terakhir, nabi bontot, nabi terakhir. Sementara nabi terakhir ini punya tugas apa? Menutup sejarah kenabian. Nah, sing ditutup itu ibaratnya gelas ini ya, gelas ini. Ini kan nggak ada masalah kalau itu. Ya, ini contohnya aja ini. Ini kalau ditutup nggak ada masalah. Wong tidak ada yang berdiri. Coba kalau ada sendoknya 2 gitu, ditutup ini kan susah. Nah, ketika Nabi Muhammad jadi nabi itu masih ada 2 yang kuat.
tinggalan para nabi sebelumnya. Apa yang paling kuat? Yahudi, Nasrani. Yahudi tinggalan Nabi Musa, Nasrani tinggalan Nabi Isa. Dua-duanya punya basis di Masjidil Aqsa, Filistin. Ini gimana? Nah, ini kan sementara yang dua ya eyel-eyelan. Mereka punya kitab Taurat, clear. Mereka punya kitab Injil, clear kata mereka. Nah, Nabi Muhammad punya Quran. Nah, yang tua-tua kan pasti nanya, kamu diangkat jadi nabi, buktinya apa? Kami jelas. Nah, keributan antara pemahaman dua sejarah besar ini kan mesti dikelirkan sama Allah. Jadi problem terbesar kenabian Nabi Muhammad itu adalah problem antara Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, itu mesti clear dulu, karena pasti ini akan terjadi. Yang satu tinggalan Nabi Musa, yang satu tinggalan Nabi Isa, yang satu baru dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ini kan masalah. Ini yang denger, yang belakang denger kan? Karena saya kalau ngaji nggak bisa banter-banter. Saya nggak biasa ngaji keras-keras itu. Nah, jangan-jangan yang belakang, karena Jawa Barat biasanya kan banter-banter kalau ngaji. Nah, jangan-jangan yang belakangan nggak denger gitu loh kan, susah saya. Gitu. Nah, dua-duanya punya peradaban besar, kitab sucinya, apalagi yang Yahudi. Sejarahnya masih kuat. Umat Yahudi itu sakti karena pegangan kitab namanya kitab Taurat. Kitab Taurat itu kan nggak main-main. Nabi Musa begitu pegang Taurat, nah walah udah nggak bisa diukur. Musuhnya tempiling gitu mati, tongkat dilempar gitu jadi naga, lautan pukul bek gitu jadi jalan tol. Nabi Musa punya kitab. Nah, yang Nasrani juga punya sejarah besar. Nabi Isa dengan pegangan Injil, orang buka matanya gini melek, mau mati, itu bangun. Nah, ini. Nah, dua problem ini harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya apa? Cara menyelesaikannya adalah dikembalikan lagi kepada titik awal, terus ke awal lagi gitu. Makanya Islam ini punya sistem kembali ke masa lalu yang sempurna karena konflik gitu. Ya, di Makkah, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa ada tempat-tempat yang memang menjadi cikal bakal masalah lalu, karena agama Islam ini tidak menjadi agama yang terputus dengan masa lalunya dan bentrok dengan masa depannya. Maka kemudian suruh duduk, biasa yang lain duduk. Tojuk, karena orang Madura kan tojuk. Kalau orang sini apa? Calik. Ya kalau bisa. Nah sudah, kalau bisa duduk, kalau nggak bisa duduk ya berdiri aja nggak apa-apa. NU bebas ngaji dulu. Nah, ya ngantor juga boleh. Kalau ngaji kok melek matanya, berarti matanya ngaji. Kalau dengerin ya kupingnya nggak. Nah ya kalau tidur ya bokongnya tok yang ngaji. Nah ini. Nah ini beban sejarah. Ibaratnya ini bukan sejarah. Sejarah Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram. Nah, dua yang ini mulai sejarahnya dari Masjidil Aqsa. Ini terus berebut kekuatan. Nah ini. Nah, kalau tidak diselesaikan antara problem Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini ya ribut antar saudara. Nah, makanya udah langit langsung ketemu Nabi Ibrahim. Karena ini dua agama besar ini juga sejarahnya dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini kan punya anak
dua ini, satu Ishak, satu Ismail. Yang Nabi Ishak melahirkan Yakub atau Israel yang dikenal dengan nama Bani Israel, anak cucunya punya 12. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, dari Bani Israel lahir Nabi Isa. Nah dari Ismail ini melahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu basicnya Masjidil Haram, satu basicnya adalah Masjidil Aqsa. Nah ini saling berebut pengaruh, saling berebut kekuatan. Ini dunia baru. Nah itu dikelirkan. Maka kemudian beberapa ulama menafsiri bahwa akhirnya diangkat langit untuk apa? Kembalikan kepada titik awal, kepada ketemu Nabi Ibrahim. Makanya terus kemudian mana tinggalannya Mbah nenek moyangmu kalau di Makkah? Kami jelas punya Masjidil Aqsa. Lah tinggalannya Nabi Ibrahim di mana? Ya ini. Nah ini di mana? Akhirnya ketemu Nabi Ibrahim sampai di langit. Ya begitu ketemu Nabi Ibrahim ditanya, ya nanya, Mbah, aku ditanya sama saudara Tuhan, waktu engkau bangun Ka'bah di mana? Meletakkan batu pertama sebelah situ itu kamu tengok, itu namanya Makom Ibrahim. Nanti kalau kamu turun tandai di situ. Dan Mbah Mail di sebelah mana? Kakek Ismail. Kalau kamu Mail sebelah situ itu sejarahnya, mulainya. Itu nanti kamu tanda. Itulah Hijir Ismail. Lah nenek Hajar Musa anak itu Sofa Marwah. Jadi kan lempar setan di sebelah mana? Oh, itu 1, 2 itu. Nah kalau Ka'bah itu tinggalan siapa kok menjenengan bangun? Enggak, itu tinggalan kakekmu Adam, itu orangnya situ, kamu nanya sendiri lah. Mbah itu apa? Itu kan turunku dulu ditandai di situ oleh Allah yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Nah terus itu Jabal Rahmah itu kan tinggalanku dulu waktu aku sama nenekmu Hawa itu ketemu. Jadi dulu aku tuh dari langit sana. Kita ini bukan makhluk bumi, kita ini alien. Yang asli bumi ya unta, kambing gitu. Kalau kita ini makhluk langit. Nah waktu saya turun diperintah Allah ke bumi, saya sendirian. Nah nenekmu masih tertinggal di surga. Lah kami ini turunnya pisah. Lah aku begitu turun, aku rindu sama nenekmu. 200 tahun aku rindu, tak cari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi aku pertama turun ke muka bumi itu diuji Allah rindu. Makanya kalau nanti seluruh manusia itu merasakan rindu itu berat, ya karena itu adalah ujian pertama manusia turun ke muka bumi. Ini sakit, jadi makanya rindu itu berat. Maka jangan rindu. Biar aku saja yang rindu. Nah itu makanya rindu itu kan berat kan. Rindu itu berat. Kalau sakit gigi disuntik sembuh, minum katal plam sembuh. Lah ya kan, mencret kasih obat sembuh. Lah kalau rindu obatnya apa? Nggak bisa, hanya ketemu dia yang kita rindukan. Lah 200 tahun itu aku rindu sama nenekmu sampai aku cari, aku panggil Hawa, nggak ada jawaban sampai tahun ke-200. Begitu aku teriak Hawa, ada nenekmu jawab, Bang Adam, Hawa, Bang Adam. Ternyata nenekmu Hawa ada di atas bukit itu. Begitu aku lihat nenekmu gak tahan, aku lari mengejar nenekmu ke atas bukit itu. Tapi nenekmu Hawa juga kayaknya nggak tahan merindukanku. Dia tarik sarungnya turun mengejar aku ke bawah bukit. Aku marahi, Hawa, kamu jangan turun. Kenapa? Bang Adam, jangan. Kamu di atas itu aja biar aku yang naik. Kenapa? Karena kalau kamu turun aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Akhirnya naiklah ke atas itu kan, naik ke atas itu. Ya kalau orang India naiknya kan hamku hamisi. Nah sampai di situ aku peluk nenekmu itu. Nah peristiwa pertemuanku itu yang akhirnya kemudian di
diabadikan oleh Allah, dikasih tugu yang sekarang disebut Jabal Rahmah. Nah kamu sebagai manusia terakhir nanti mesti ngerti, semua zamanmu itu yang sudah berbeda-beda itu dulu asalnya dari sini. Makanya kalau kamu turun harus mengerti perbedaan manusia. Lah itulah makanya. Lah akhirnya begitu turun, kita sudah Rasul ceritakan sejarahnya apa. Ini makanya kemudian manusia pertama kali apa? Disuruh sholat. Sholat ngadep kemana? Ngadep ke kiblat. Kiblatnya apa? Ka'bah, agar tidak lupa bahwa kita ini adalah manusia langit yang cepat atau lambat akan kembali ke langit. Makanya kiblatnya situ. Allah Akbar, ngadep sana. Belok kiri juga nggak boleh di sini. Baratnya mana? Sana. Ya kan? Bukan lurus sana, bukan miring, bukan. Kalau di tempat saya itu ribut, lurus beneran apa miring-miring gini. Makanya masjidnya banyak dibelok-belokkan. Sampai berdebat di Basul Masail, kurang lurus gini. Tapi habis meluruskan kiblatnya imaman, dia lupa meluruskan kiblatnya imam orang mati. Orang matinya lurus ke sini tapi. Makanya kalau yang ribut kiblat agak miring, orang mati kalau dikubur dimiringin dikit ya. Dan itu makanya kemudian kita setiap hari fokus di sini juga ngadepnya ke sana agar manusia terakhir ini nggak lupa bahwa dulu manusia itu dari langit. Nah, setelah itu sejarah berikutnya adalah sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menemukan jejak-jejak masa lalu ini, dicari karena hilang. Dan ketika hilang ketemu, berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya udah, aku titipkan anak cucuku di baitikal muharram sing ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman apa-apa. Aku minta liyuqimus sholata, kuat artinya istiqomah sholat, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan dicintai oleh manusia, warzuqhum minats tsamarat, dan minta rezeki buah-buah. Wong ghairi dzar'in, tidak ada tanaman kok minta buah-buahan. Jadi mestinya kan apa? Warzuqhum minasy syajarat, wong enggak ada pohonnya minta enggak, ini enggak usah pohon. Warzuqhum minats tamarat, minta buah-buahan la'allahum yashkurun. Gitu. Nah, akhirnya kita sana kan setiap tahun ke situ tengok, ini makom Ibrahim, ini Hijri Ismail. Ya sekarang kebetulan lagi sepi karena corona ini lagi sepi. Ya kebetulan saya kemarin pulang masih bisa dipakai. Saya barusan dari sana. Jadi nunggu aja, habis itu ditutup ya. Nah ini doakan itu sebentar lagi buka, orang tawaf Hajar Aswad gitu. Nah ini Nabi, nah kita lihat situ, ini loh. Makanya akhirnya setelah itu umat Rasulullah ini diajarkan untuk tidak melupakan sejarah masa lalu. Tunjukkan itu makom Ibrahim, itu Hijri Ismail, itu Safa Marwah. Dan kita akhirnya juga diperintah melakukan haji. Nah, itu makanya akhirnya umat Rasulullah itu clear sebagai umat masa depan. Ketika dijelaskan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dijelaskan kemudian sudah berbangsa karena zaman Rasulullah itu manusia sudah berbangsa. Kalau zaman Nabi Adam baru satu keluarga, zaman Nabi Nuh baru satu kaum, zaman Nabi Ibrahim baru satu negara, rajane Namrud. Mainnya juga belum jauh, Nabi Ibrahim baru seputaran Filistin, Mesir. Belum ada umat Nabi Ibrahim zaman segitu sampai Cianjur, itu belum. Ya, umat Nabi Musa sampai Mesir, sampai Filistin. Nabi Isa umatnya baru paling jauh sampai Romawi. Lah zaman Nabi Muhammad jadi nabi,
Seluruh manusia sudah berubah bentuknya dengan benuanya masing-masing, dengan bangsanya masing-masing. Apalagi sekarang umat Rasulullah yang disebut milenial ini, umat yang ketemu sudah. Ini umat baru ini, dimana umat yang ketemu semua, nggak usah pergi ke mana-mana, ketemu. Ini umat baru. Makanya Islam sebagai agama terakhir ini, persiapan memang dipersiapkan oleh Allah untuk apa? Kalau ketemu seperti ini terus mau apa kita? Sudah dipersiapkan. Umat Nabi Ibrahim baru seputaran Madian. Begitu Nabi Muhammad jadi nabi, seluruh benua dan seluruh pulau ada manusianya yang sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini dengan agama yang berbeda ketemu, apalagi sampean yang anak milenial ini ketemu semua setiap hari. Ini muara, ini zaman akhir. Dulu kita zaman saya tahun 90-an pengen lihat Afrika, itu nunggu flora dan fauna, karena ini zaman dulu. Kalau nggak ada flora fauna kita nggak lihat gajah Afrika. Sudah waktunya siaran yang keluar Pak Harmoko, Pak Murdiono. Itu zaman 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Sekarang apa itu masih enggak, sudah sampai yang tinggal tidur bisa lihat Afrika. Kenapa? Karena ini eranya smartphone. Nih, lu sama cari apa di sini yang nggak ada? Kiai paling pinter di sini, Syekhul Gugli ada di sini. Ini zaman baru. Mengemban misi zaman baru ini nggak mudah. Apalagi al ulama warasatul anbiya, seorang ulama pewaris Nabi. Sekarang orang mau tahu Afrika, tinggal ketik di sini. Tinggal live, kucing Afrika keluar. Mau iseng temu Afrika, keluar di sini. Kalau mau lebih keren, bokong India keluar di sini. Ini dunia baru. Ya dulu saya itu bayangan saya tentang apa Parahyangan itu, wah, pokok isinya wong sekti tok. Bayangan saya tentang Sunda itu adalah para pendekar dan para jawara. Karena di kepala saya itu orang Sunda itu semua kayak Brahma Kumbara. Wajian serat jiwa, Bayu Bajra. Ingat saya, marahi itu kalau dulu, awas kakang. Bajigur itu apa? Dituang kan, ada suaranya kan kalau dituang di gelas itu, cucuk gitu. Ini ikut lapar. Mantili, apa, pedang perak, wih itu Brahma Kumbara, apa Madangkara, Dewi Harnum. Dulu itu pakai radio dicangklok. Sekarang radionya nggak ada. Mana ada sekarang orang bawa radio? Semua di sini. Ke WC dulu kalau nggak bawa senter, nggak bawa baterai, itu nggak bisa lihat. Sekarang ada di sini. Ada, kalau nggak percaya tak tunjukin saya. Dikira saya bohong ini. Nah, coba ini ada di sini. Pun mahal soalnya. Itu mahal. Iya, mau dikasih saya. Jadi walaupun apapun bentuknya, fungsinya cuma dua. WA sama telepon. Mutu aja nggak ngerti saya posisinya di mana. Dulu. Jadi dulu kalau kita nggak baca korannya Pak Camat, kita nggak tahu. Itu pun sudah keluar dari tempatnya Pak Camat, sudah melewati lurah, melewati apa. Kadang kita baca saat sudah jadi bungkus nasi. Sekarang ada di sini. Telepon itu dulu pakai koin, sekarang ada di sini. Semua di sini. Ini
dunia baru. Ini umat Rasulullah yang namanya umat milik sudah nggak bisa dipisah. Siapa sekarang yang bisa pisah dari sini? Aku pengen ruwongi, nggak bisa. Seluruh umat Rasulullah itu ketemu ini, dan ini nggak peduli siapapun hidup di milenial pegang ini, apapun agamanya, apapun bangsanya. Dan kaum muslimin terima mateng, nggak ada yang bikin sendiri. Mau komunikasi pakai Facebook, yang bikin kan Mark Zuckerberg. Semakin ribut 0102, yang untung Mark Zuckerberg karena punya Facebook. Yang paling beruntung yang punya WhatsApp. Mau sampean ini pakai WhatsApp sekarang. Kiai-kiai bisa umroh setiap bulan, berangkat sana, berangkat sini. Yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi, Boeing dan Airbus. Kita bisa telepon-teleponan, yang nyiapkan orang Korea, Samsung. Banser itu ketahuan kalau banser polisi, ketahuan kalau polisi karena ditulis. Ada bordiran polisi sama banser. Yang membuat ada bordiran di situ karena Cina bikin mesin bordir mereknya Butterfly. Istri kiai mau cantik sekarang, cari bedaknya pasti ke Perancis. Baunya harum, hasilnya bagus. Bedak Cianjur ditumbuk beras, ya blondeng semua. Ini dunia baru, dunia yang 100 tahun yang lalu orang belum tahu itu, belum ngerasain. Makanya Islam itu dipersiapkan menjadi umat masa depan. Dan Isra Mi'raj ini adalah menjembatani manusia di masa lalu untuk menjadi manusia masa depan. Kita disuruh nengok Jabal Rahmah itu, kalau dilihat secara dohir, ngapain kita itu panas-panas wukuf terus. Tugu ada tulisannya Latifah Love Wawan. Loh, kalau dilihat dari situ. Tapi oleh Allah kaum muslimin yang terakhir ini dihantarkan ke Jabal Rahmah agar tahu bahwa hari ini setiap perbedaan suku, ras, bangsa ini berawal dari titik Jabal Rahmah, dari ibu dan bapak yang satu, Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya kalau kita di Arafah wukuf itu sebenarnya ini semua manusia berbeda-beda apapun dari situ. Jadi jangan lupa bahwa manusia itu bersaudara. Ini yang oleh santri disebut ukhuwah basyariyah, bersaudara sama manusia. Zaman Nabi Adam di situ yud sendirian, bau besar gitu. Nabi Adam 60 dirok, sak dirok segini, berarti sekitar 55 meter. Itu kalau kali sungai Citarum, ya itu Nabi Adam tidur di situ, mampet itu semua. 60 dirok. Makanya kadalnya aja segede dinosaurus, itu kan kadal zaman Nabi Adam. Nabi Adam digigit dinosaurus paling sobek kecil. Tapi umat akhir zaman dimut itu sama dinosaurus. Nah itu di situ kemudian berubah berbangsa-bangsa. Lah ketika zaman Nabi Muhammad manusianya udah kecil-kecil, udah pindah-pindah dan berbeda. Makanya agar tidak ribut dan tidak kelahi, diantarkan itu loh, tugu nenek moyangmu dulu waktu masih satu. Maka kalau kamu lihat itu, rukunlah dengan sesama manusia. Itu namanya lidah, lu pengertian aja. Jadi Arab yang cantik ganteng dulu juga dari situ. Jadi Eropa yang gede tinggi besar rambutnya merah dari situ. Jadi orang Afrika yang hitam gosong dari situ. Itu makanya saya biasa aja kalau tawaf itu. Ini yang sering umroh beliau ini. Kadang kita ini gini masuk keleknya orang Afrika. Ya Allah. Dan saya nggak pernah, ya Allah, kita satu saudara, ya gitu terus.
Tapi kenapa kamu berubah hitam begini? Saya selalu kalau tawaf itu saya pikirkan, ya Allah, karena mesti saya nengok ke Jabal Rahmah di Arafah, tengok dulu, oh ini ya. Jadi kalau tawaf ketemu bangsa berbeda, begitu ketemu yang dari Tajikistan, oh ya Allah cantiknya. Waduh, begitu ketemu yang bangsa sendiri lah kok kecil-kecil, pesek-pesek begini. Nah ini kita cuma diminta karena umat Rasulullah adalah umat yang ketika manusia sudah terpisah-pisah bangsa dan suku, akhirnya cuma dita'arofu agar kamu saling mengerti. Dan akhirnya saya cuma mengerti, ya Allah Arab, ya perempuan Arab, ya Allah cantik-cantiknya, matanya bagus, hidungnya bagus gitu. Begitu nengok ke sebelah saya ini yang asli sini, ya Allah jauh ini rasanya. Nah bentuknya kadang ya jadi belendut itu kan. Ya kita cuma nggak usah emosi. Ternyata apa? Oh ternyata Arab ini memang cantik dan ganteng. Karena Allah menempatkan mereka di tempat yang panas kayak begini. Saya nggak kebayang kalau dibikin kayak kita nggak mandi, pasti jelek. Tapi karena udah cantik begitu, ganteng begitu, walaupun nggak mandi tetap cantik, tetap kan. Ganteng ya cuma gitu aja, pengertian saya bangun, wong dalilnya nggak ada. Kenapa Eropa kok tinggi besar? Saya kadang orang haji dari Turki, ada yang dari Amerika tinggi besar, rambutnya merah. Ya Allah ini. Tapi saya juga, oh iya, Allah tahu lah ini ditaruh di Afrika, harus besar dan tinggi, gede. Karena apa? Apa dari Eropa? Karena Eropa punya musim dingin. Musim dingin di Eropa min 20 derajat. Saya nggak kebayang kalau lemaknya dikit kayak kita, kedinginan mati. Jadi kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Maka Allah menempatkan yang di Eropa dibikin besar biar kalau kedinginan nggak mati. Maka biasa aja mereka gede. Oh ya pantas kalau musim dingin biar nggak mati. Karena orang Eropa itu kalau musim dingin berat, mataharinya nggak ada, ultraviolet nggak keluar, nggak turun ke bumi, sehingga apa? Sehingga kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Karena pigmennya hilang. Maka orang Eropa kemudian lari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu berjemur bukan pornografi. Kamu aja yang ngeres. Pahami. Mereka nabung ratusan juta untuk bisa tidur di pantai-pantai kita. Itu. Makanya jangan ada yang punya pikiran bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Pindah ke Thailand dia, pindah ke Rio. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Seluruh daun itu rontok di musim gugur. Saya pulang dari Korea kemarin min 20. Mereka punya sayuran karena kalau musim dingin nggak ada, akhirnya ngawetkan sawi. Sawi diawetkan sampai 25 tahun, namanya kimchi. Karena mereka kalau musim dingin nggak punya daun, rontok semua. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, rontok semua. Makanya kalau musim panas, awetkan ikan jadi sarden. Daun rontok. Makanya kalau bulan Desember, hari raya Natal, itu pakai daun cemara. Karena di bulan Desember, daun yang tidak rontok hanya daun cemara. Jadi yang bisa dihias itu cuma daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara. Kalau Natal itu asli Cianjur bisa daun alpukat, bisa. Makanya saya mohon warga Cianjur nggak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita harus pengertian lah. Benar-benar saya ini penjelajah dunia. Orang Eropa kalau musim dingin nggak makan daging mati. Afrika kenapa hitam gosong? Saya mikir kenapa ya Afrika kok hitam gosong? Oh karena ada singa, cuman gitu. Karena Allah menitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih kayak orang Cianjur kejar singa kelihatan. Makanya dibikin hitam gitu aja biar kalau dikejar singa tengkurap udah nggak ketahuan. Loh, lita'arofu agar kamu saling pengertian. Cina kenapa sih kok tembem-tembem sipit-sipit gini?
Ya karena di Cina itu kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar itu silau. Lama-lama ya gini-gini lah. Nah, kalau sudah seperti itu saya mikir, kenapa kita ini yang kecil-kecil sendiri, pendek-pendek, matanya yang nggak jelas, ya begini. Saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Walaupun kami kecil-kecil, pendek-pendek, Allah memberikan kemurahannya, kita diletakkan di belahan buminya yang paling indah, paling baik, namanya Indonesia. Ya Allah, saya kemarin tawaf itu. Kalau ke Mekah itu selalu saya tanya. Ada orang ya, Kang, dari mana? Dari Afrika. Ngobrol, enak nggak negara? Wah, nggak enak. Makanan kurang apa? Saya nanya yang dari Cina, gimana negaramu? Wah, kemarin gagal panen. Ini. Terus saya tanya yang dari mana-mana itu, apalagi dari Suriah, gimana negaramu? Enak. Waduh, tawur katanya. Mahal. Loh, apalagi Iran, Irak. Masya Allah. Terus kemudian semua, kok ceritanya itu nggak enak. Mesir ceritanya nggak enak. Akhirnya apa? Tawaf itu kan semuanya tawaf di hadapan Allah. Semua minta. Ada yang dari Indonesia bawa kalung karena mau baca, tabrak orang jatuh. Akhirnya nggak jadi baca gini. Tak dengerin gitu. Ada doa tawaf itu setiap putaran berbeda, tapi doa tawaf yang umum kan yang kepake. Semua doanya cuma satu, Robbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini orang kok mintanya Robbana atina semua ini. Saya kadang mau Robbana atina fid dunya hasanah, agak malu juga. Lu kenapa? Tak pikir-pikir fid dunya hasanah itu ya Indonesia. Ya Allah, alhamdulillah kita ditempatkan di dunia yang begitu baik seperti ini. Makanya jangan pernah sampai membayangkan jadi orang lain. Jadilah Indonesia. Jangan, kita sudah dikasih bangsa Indonesia. Makanya nggak usah jadi bayangkan yang lain. Nggak usah bayangkan jadi Amerika, nggak usah bayangkan jadi bangsa Arab. Kita orang Indonesia. Orang Arab tak pikir-pikir, ya Allah, saya jalan itu di Arafah itu, pipa-pipa mengairi pohon. Akhirnya pohon di sana itu saya tanya di beberapa petugasnya itu, biayanya miliaran untuk menumbuhkan pohon. Orang Cianjur nanam pohon nggak perlu niat. Pengen makan pepaya, makanlah pepaya, telan bijinya. Pergilah ke sawah. Lah. Tunggu 6 bulan itu sudah panen. Dan biasanya pepayanya lebih manis. Jadi saya tidak ngomong tentang tanah suci ya, tapi ya Allah, apa aja ada di Indonesia ini. Orang Arab makanannya cuma 3, daging, kurma, roti. Rotinya tidak dari tanah Saudi. Jadi kalau seandainya Saudi itu diembargo oleh pemilik gandum, nggak makan roti orang Saudi. Kalau diembargo pemilik kurma dia punya sendiri, diembargo pemilik kambing punya, tapi begitu diembargo oleh pemilik gandum nggak makan gandum. Jadi dia rentan terhadap perpecahan. Cina makanannya gandum, daging, babi. Makanya sekarang Cina ini paling berat di dunia. Makanya saya jangan maki-maki Cina setiap hari. Dia bangsa paling berat karena harus kasih makan 1,5 miliar penduduknya. Itu nggak main-main sampai. Terlepas dari bangsanya apa, agamanya apa, semua manusia butuh makan. Apa sampean ikhlas lihat orang kelaparan walaupun berbeda agama? Cina itu punya tanggungan 1,5 miliar. Jadi kalau kemudian negaranya mengambil resources, kalau dalam bahasa Pak Camat, mengambil keuntungan dari beberapa negara, kita nggak bisa menyalahkan karena harus menghidupi 1,5 miliar. Kalau sehari setengah kilo aja coba, itu 7,5 miliar kilo, itu bilang ton.
Makanya kadang Cina terus makan babi itu saya juga nggak terlalu kaget. Karena apa? Babi itu percepatannya cepat. Kalau makan kambing kurang nanti dagingnya. Karena kambing itu pentilnya cuma 2, anaknya 1. Nah kalau babi itu pentilnya 14, anaknya 18. Jadi cepat. Jadi saya kadang lihat, ya Allah, ini negara begitu ditata. Karena kalau musim dingin dia nggak bisa bekerja karena salju tuh turun. Makanya makanan gandum itu dipanjangkan namanya mie. Makannya pakai sumpit biar awet. Coba makannya dicawuk gini cepet habis. Ini menghasilkan budaya irit. Iya, ini paham loh. Ini mereka krisis makanan. Kalau salah sedikit mengatur aturan ekonomi negaranya, runtuh itu Cina. Dan akan ada kelaparan di seluruh bangsa Cina. Apa teko sama dulu ngelih teko. Apapun agamanya, kalau lapar manusia sama rasanya. Bodoh usus ini ngelih ya cacingnya ya bunga-bunga 1,5 miliar wong. Kita baru 300. Afrika itu makan susahnya luar biasa. Kenapa? Makanannya itu habis. Nanam padi itu kalah cepet sama burung pipit. Burung pipit bawa ya jutaan kalau lagi terbang. Akhirnya burung pipit Afrika diimpor oleh orang-orang penggemar burung masuk ke Indonesia, satunya 10 juta. Namanya blackstrut. Loh, burung blackstrut itu burung pipit emprit Afrika itu. Nanam jagung kalah cepat sama burung bedet. Burung bedet Afrika itu nggak segede burung bedet kita. Bedetnya segede mentok, segede bebek, namanya makau. Sekali makan 10 apa sih? Nah itu akhirnya mereka pusing, daripada nanam dimakan sama binatang, akhirnya binatangnya yang dimakan gitu aja selesai. Iya. Nah kalau sudah seperti itu saya bisa bayangkan, ya Allah indahnya negeriku Indonesia. Barusan ada rapat di Jerman, krisis ke depan akan ada krisis besar. 1 krisis energi, yang kedua krisis pangan, yang 3 krisis air. Ini pertemuan dunia. Semua khawatir dengan 3 krisis itu. Utusan dari Indonesia. Tiga-tiganya kami punya stok yang tidak akan pernah habis dimakan dan makanya orang Indonesia itu nyantai hidupnya, santai banget. Loh, itu loh. Makan apa yang nggak bisa kita makan di sini dari umbi-umbian, mulai padi, jagung, uwi, tales. Rasa dihitung itu. Kalau paling bahasa Sunda. Tadi buah apa tadi yang kuning? Campolek. Yang kalau dimakan giginya kuning itu. Mana ada negeri dengan pola makan yang disediakan Allah sebanyak kita. Jepang ini sudah dimulai kehilangan gandum, maka mereka memulai kehidupan bikin mie dari porang. Porang itu pohon yang pohonnya kalau tumbuh kayak baju tentara itu, blundeng-blundeng gitu kan. Nah itu porang. Mana itu? Kita punya segalanya. Mau berbicara energi minyak kita punya, gas bumi kita punya, matahari kita punya, angin kita punya. Kalau mau bikin listrik, bikin kincir di tepi pantai, angin nggak pernah berhenti. Itu Indonesia. Matahari nggak pernah berhenti. Air, cai. Nah, ini negeri air kita ini. Makanya kalau pakai jubah nggak bisa karena mesti ngejar ikan. Hanya itu makanya lauk nahese dipancing. Ya redet hati, ningali sorot sodana. Terus ya, apa bangsa kita ini bangsa yang hari ini. Jadi kalau senang berbicara tentang pembagian bangsa, kita ini berbahagia. Saya sangat ya Allah, tanpa minta kami telah dikasih fid dunya hasanah. Indahnya luar biasa. Mau buah apa aja ada, cipluan ada. Apa cipluan ini? Cenet. Cenet.
You like cenet? Kalau cenet? Tuang cenet? Lengkap. Jadi sampai jangan pernah sekali-sekali terprovokasi bahwa kita bangsa jelek, kita bangsa tertindas. Itu orang lagi jualan obat. Maka yang diceritakan tentang penyakit. Nanti sampai terpengaruh, akhirnya beli obatnya salah lagi. Ini bangsa. Orang saya pernah mengantarkan orang Indonesia ya ke Jepang, bareng-bareng itu birokrat. Di Jepang itu jam 5 pagi itu sudah ke kantor, pulang jam 5. Jam subuh itu kereta-kereta sudah padat. Kenapa? Harus bekerja. Setelah itu dia ceritakan di Indonesia jam 7 baru bangun. Habis itu masih sempet nganter anak sekolah. Habis itu masih sempet giniin burung. Jam 2 sudah pulang. Bangsanya biasa-biasa aja. Maka mereka, kami kok pengen jadi orang Indonesia. Jangan. Ini bangsa kami. Untuk yang biasa-biasa begini ini. Hindar. Hantu paling banyak Indonesia. Jadi makanan paling beraneka ragam sampai hantu itu paling banyak Indonesia. Orang Inggris itu ngertinya cuma Casper. Ya orang Amerika Dracula, orang Cina vampir, kita buru banyak sekali. Gendru, wewi gombel, pocong, apa? Kuntilanak, kolong wewe, buta ijo, lengkap, mak lampir, gerandong, paling banyak. Makanya dalam sejarah peradaban bangsa, ketika yang lain punya kerakusan untuk melakukan penjajahan, kita bisa paham kenapa Eropa itu menggerakkan bangsa untuk menjajah kemana-mana. Karena mereka tidak punya apa-apa ketika musim dingin, nggak punya. Orang Eropa musim dingin butuh penghangat, pala tidak punya, cabai tidak punya, air tape nggak punya sana, cari kemana-mana. Makanya dia butuh energi untuk menghangatkan di musim dingin. Listrik nggak boleh mati, maka cari minyak kemana? Karena kalau musim dingin listriknya mati, kedinginan. Musim panas pendinginnya mati mereka. Lah kita nggak panas, nggak maka kita cukup teknologinya sarung ya. Kalau kedinginan pakai sarung gitu. Kalau kepanasan sarungnya dibikin gini-gini. Ini bangsamu, ini bangsamu. Sekarang dunia sedang bergerak ketika krisis kesini. Kok bisa orang Indonesia ini? Diperkirakan oleh Kamdesus tahun 2001 bangsa ini akan mati kalau tidak utang sama IMF. Sampai hari ini nggak mati-mati. Apakah alat ukurnya yang salah atau orangnya nggak mati-mati? Nggak bisa diukur, bangsa ini nggak bisa diukur. Kenapa? Ya karena ini bangsa ini punya kelihatan. Mesir punya bangunan tinggi piramid. Apa bangsa kita nggak punya? Borobudur, semuanya lengkap. Perang, semua punya sejarah peperangan. Tapi perang terbesar di dunia dilakukan oleh Genghis Khan. Ketika dia mencoba meluluh lantakkan Eropa, meluluh lantakkan Arab, meluluh lantakkan Cina, semua runtuh. Tapi ketika menyerang Nusantara, dia diruntuhkan oleh bangsa Nusantara. Dikeroyok Singasari, dikeroyok Pajajaran, dikeroyok Sriwijaya, mati dia bangsanya. Dan kita adalah penakluk bangsa Mongolia pertama di dunia. Makanya jangan pernah heran, satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya hanya bangsa Indonesia. Jadi jangan bayangkan semua negara itu merdeka karena perang. Kita sendiri satu-satunya yang merebut kemerdekaan di muka bumi ini kita. Makanya kita berani berteriak, kemerdekaan adalah hak segala bangsa karena kita merebut kemerdekaan kita. Ini bangsamu, tapi sekarang diceritakan ini jelek. Bagusnya apa terusan bangsa ini?
Sementara kita menjelek-jelekkan bangsa sendiri, pengen jadi orang Eropa, berpelatih bahasa Inggris, pakai topinya orang Amerika, mohawk, ini rambutnya gini, kalau dipakai helm nggak bisa, kalau kehujanan miring. Kita nggak mau lagi pakai apa, aku cinta padamu, tapi I love you. Kita seperti orang Korea pakai rambut miring. Bahkan kita menjelek-jelekan, tapi kita nggak pernah bisa melupakan. Kemanapun kita pergi, sehebat apapun kita seperti orang Amerika, keluar dari Indonesia tetap ditanya pasportmu mana. Akhirnya apa? Batas milenial adalah batas kebangsaan dan batas negara. Tidak minta. Lu itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita yang sederhana kadang ya. Kita kan sering-sering gitu, iseng-iseng gitu. Orang Jerman itu terpukau dengan orang Indonesia. Mereka ngelihatnya sederhana. Orang Arab itu alat musiknya terbang. Terbang itu terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal motong. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal melintir begini. Tapi orang Nusantara, orang Jawa Barat punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang punya kemampuan pertambangan yang bagus dan ilmu metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kujang itu yang asli dilelehkan di suhu 15.000 derajat. Hari ini Jerman hanya sanggup melelehkan suhu sampai 7.000. Di atas 7.000 reaktornya nuklirnya nggak kuat. 15.000 derajat orang Pajajaran, orang Sunda meluruhkan besi itu pakai apa? Udah nggak ada yang tahu itu teknologi. Maka jangan dibid'ahkan pusaka-pusaka itu, karena kita akan kehilangan metalurgi dan kita kehilangan ilmu pertambangan. Ya. Nah, kita ini makanya bangsa ini. Kita dikasih bangsa sing dilihat dari manapun, kita ini sudah fit dunya hasanah. Nah itu. Apakah kemudian wafil akhirati hasanah? Ya iyalah, kita ini wafil akhirati hasanah. Kenapa? Karena kita dapat menikmati, mendapatkan agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kita ini orang Muslim. Fit dunia hasanah sudah jelas, wafil akhirati hasanahnya juga sudah ada. Kita ini orang Islam. Afrika yang lebih dekat dari Makkah nggak kebagian. Eropa yang lebih dekat dari Makkah cuma lewati Maroko, melewati kota namanya Casablanca, melewati kampung namanya Tanghir, yang kebagian. Tapi kita yang udah belok masih kebagian agamanya Allah. Kenapa? Karena kita didatangi oleh al-ulama warasatul anbiya, ketemu para ulama. Makanya kita mesti berterima kasih terhadap para ulama yang mengajarkan kita agama, yang mewarisi agama dari para pendahulunya. Ya cuma namanya pewaris itu kan kemudian dibagi-bagi. Nah, pembagiannya ada yang nggak banyak, ada yang dikit, ada yang banyak. Sholat dibagi oleh para ulama penuh, tapi yang nerima kadang ada yang cuma kebagian setahun sekali lebaran. Ya itu bagianmu. Ada yang cuma kebagian seminggu Jumatan, ada yang kebagiannya cuma maghrib tok. Ada. Biasa aja, nggak usah ribut sampean. Iya kan, yang setahun sekali berarti perginya ke masjid waktu lebaran. Yang seminggu sekali waktu Jumatan. Ini biasa aja, di sini orangnya juga ada kayaknya. Iya betul, udah kebagian. Quran banyak, Quran itu 30 juz. Nah ada grosirnya, para kiai ini ya pewaris, ada yang 30 juz mau grosir. Tapi kan ada kemudian pewaris kecil-kecilian yang cuma ngecer. Iya, di eceran-eceran kecil, maka ulama bikin toko kecil-kecil untuk ngecer. Yang toko bagian ngecer Yasin namanya Yasinan. Bagi yang eceran kulhu ya tahlilan. Dia mau ngambil apa terserah. Hadis banyak. Yai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama digelari Hadratus Syekh karena apal kutubus sittah, apal 6 kitab hadis.
hadis pokok Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah sampai di kita ya kadang cuma 2. Udah itu makanya sampai nggak usah galau menjadi pengikut Kiai Hasyim Asy'ari, hafal Kutubus Sittah dan Rijalul Hadisnya. Masa sampai galau gitu? Jangan galau, cuma kan pengajar banyak, nggak usah galau. Lah sekarang begitu sampai di sini ada yang cuma kebagian 2, yang satu kulu bidatin dolalah, yang satu innamal a'malu binniyat. Ya 2 itu bagiannya, makanya ribut. Bilang apa kata niatnya? Gitu. Doa, ya banyak, doa apapun ada, cuman kita kebagian 2 kadang, doa makan sama doa Nah ini adalah orang yang jauh. Jadi wafil akhirati masalah kita ini kelasnya adalah kelas diwarisi oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Nah yang mewarisi kita sampai ngerti agamanya Allah siapa? Ya Mama Cantu, ya, Mama Cicantu, itu. Lah itu dapat diwarisi dari mana? Dari guru-gurunya. Beliau adalah Rois Surya. Berarti diwarisi ilmu dari guru-gurunya, dan guru-gurunya bersanad kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah Kiai Hasyim Asy'ari dapat ilmu diwarisi dari mana? Ya Kiai Asy'ari bapaknya sendiri pondokkan pada Kiai Khalil, dipondokkan kepada Kiai Sholeh. Kiai Asy'ari diwarisi siapa? Diwarisi gurunya namanya Kiai Khairon. Mbah Khairon diwarisi siapa? Diwarisi gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Solo 3 sana mondoknya di situ. Ya Abdul Wahid diwarisi gurunya Kiai Abdul Halim. Ya Abdul Halim diwarisi gurunya namanya Kiai Sufyan. Diwarisi gurunya lagi namanya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar diwarisi gurunya namanya Kiai Abdurrahman Lasem. Abdurrahman Lasem diwarisi gurunya Kiai Abdul Halim Benowo. Itu mondoknya kepada Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Diwarisi ilmu oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diwarisi Sunan Bonang. Sunan Bonang diwarisi Sunan Ampel. Sunan Ampel diwarisi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Diwarisi Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diwarisi Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diwarisi Sayyid Ahmad Jalaluddin. Diwarisi Sayyid Abdul Malik. Diwarisi Sayyid Alawi Amil Faqih. Diwarisi Sayyid Ahmad Sohib Berbat. Diwarisi Sayyid Ali Khalil Qasam. Diwarisi Sayyid Alwi, diwarisi Sayyid Muhammad, diwarisi Sayyid Alwi, diwarisi Sayyid Ubaidillah, diwarisi Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Sayyid Isa, diwarisi Sayyid Muhammad, diwarisi Sayyid Ali Uraidi, warisi Sayyid Ja'far Shadiq, diwarisi Sayyid Muhammad Bakir, diwarisi Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali, diwarisi langsung Rasulullah. Jadi kalau berbicara tentang al-ulama warasatul anbiya, kita ini jelas diwarisi siapa? Loh makanya ketika Rasulullah ditarik ke atas ini untuk memahami sejarah masa lalunya, kita juga diajarkan untuk memahami sejarah masa lalu sampai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ini dapat. Nah kita ini pas kebetulan diwarisi para ulama karena kita hidup di zamannya para ulama. Kalau hidup bersama Rasulullah namanya sahabat. Hidup bersama sahabat gak ketemu Rasulullah namanya tabi'in. Hidup bersama tabi'in tidak ketemu sahabat namanya tabi'ut tabi'in. Ketemu tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah terus kita yang ketemu para ulama akhir ini namanya apa? Ya tabi'ut tabi'in. Panjang. Panjang. Lu makanya kita ini hidup di zamannya para ulama, murid-muridnya para ulama agar kita nggak lupa bahwa kita ini berpangkat muridnya ulama. Kita dibikinkan wadah besar namanya Nahdlatul Ulama. Namanya biasa aja Nahdlatul Ulama, nggak keren. Wah kayak yang keren-keren itu. Ini cuma muridnya ulama. Kalau di Jawa namanya kiai. Kalau di sini ajengan biasa aja. Ajengan. Kalau kiai di Jawa itu malah macam-macam. Ada kebu kiai Slamet, tombak kiai pleret biasa. Enggak terus saya harus disebut ulama ya enggak, kiai.
Makanya kalau pertemuan kiai nggak bisa dijamakan kuyaha, nggak bisa. Nggak bisa. Begitu terus forum kuyaha, itu nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Nah, kita biasa. Allah sini, ya, ulama melihat ini kita hidup di sini, ya namanya kemudian ada pangeran, ada apa kalau di sini sang hyang, wenang, sholat bayang, musola langgar, masjid tajuk, itu biasa. Tilmidun muridun santri, nggak usah ribut-ribut, biasa aja di sini. Ada Mio disebut Honda, nggak masalah. Hondamu apa? Mio itu Yamaha, nggak usah ribut. Beli Aqua keluarnya Ades, biasa aja. Beli Indomie keluarnya, beli Sarimi keluarnya Indomie. Setiap pompa air namanya Sanyo, ya sah itu di sini ribet. Iyalah persis kayak ibu-ibu itu. Kalau lebaran seluruh bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Ini menggunakan bahasa lokal. Ya termasuk ini yang tadi saya ceritakan. Kenapa dikasih nama sarung? Ini di Jawa namanya sarung. Dulu namanya baju syar'i karena yang dipakai Rasulullah itu jubah. Nah begitu jubah dipakai orang sini, ya nggak bisa. Agar identitas syar'inya tidak hilang maka dipotong. Potongannya namanya sar'on. Iya karena di Jawa sana orang nggak bisa punya huruf ain, punyanya mogo borongo, maka sar'on jadi sarung. Robil alamin, robil amin. Ya karena nggak bisa untuk nyari ikan, ya nggak bisa. Wong lauknya hese dipancing. Hebat ini ulama-ulama dulu. Kita generasinya muridnya ulama. Nah, makanya kita ini generasi muridnya ulama. Kalau Rasulullah Nabi terakhir diingatkan dengan sejarah masa lalu agar umatnya rukun dengan perbedaan ketika semua bermuara pada kehidupan yang bersama kayak begini. Kan gitu. Makanya ketika berbicara tentang lakum dinukum waliyatin, Islam itu enak. Ya udah agamamu, agamaku, tapi semua agama itu sumbernya sama. Dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim melahirkan generasi Ishak, melahirkan generasi Yakub, melahirkan Yahudi, melahirkan Nasrani. Dan sekarang dunia diatur oleh tiga agama besar ini. Ya kan, dari Nabi Ibrahim lahir agama Islam, menempati belahan bumi yang satu, yang Yahudi di sana. Tinggal satu, kalau India ini dari mana? Hindu. Ini butuh ilmu. Kita nggak ketemu sejarahnya. Tapi ada satu kemiripan dengan Ibrahim. Kalau di dalam Islam ada namanya Ibrahim, kalau di dalam Yahudi Nasrani namanya Abraham. Kalau di dalam Hindu ada namanya Brahma. Nah miripnya di mana? Di istrinya. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, kalau disebut Abraham istrinya Sarah, kalau disebut Brahma istrinya Saraswati. Tapi ini kan butuh ilmu, orang-orang alim yang tidak gerasa kerusuhan. Oh ini dari sini memang butuh pelajaran. Makanya mereka mengatakan Nabi Adam dari India. Loh yang kayak gini. Loh kalau sudah gini kan kita peradabannya di sana, dan sekarang nggak bisa bisa. Kita setiap hari pakai ATM. Kenapa? Ya karena kita hidupnya dari uang. Alat tukarnya uang keluaran bank. Bank itu yang pertama kali buat siapa? Ya Rothschild sama Rockefeller. Rockefeller punya uang karena membandari perang dunia pertama sampai perang dunia kedua. Akhirnya mendirikan bank namanya Bank Devisa New York yang ngontrol seluruh sistem keuangan dunia di Wall Street Amerika. Sehingga kemudian seluruh manusia alat tukarnya tidak lagi barter tapi pakai namanya uang dibikin karena negara boleh mengeluarkan obligasi itu. Lalu ilmu nih Kang. Lah terus akhirnya kemudian sekarang tiba-tiba kita tidak pakai bank riba. Apanya? Bunganya. Ya kalau kamu nggak suka bunganya, nggak usah ambil bunganya. Tapi jangan seluruh bank diharam karena pergi haji mesti pakai bank. Nggak bisa bawa uang 40 juta dikasih pilotnya, nggak mau dia.
Baca Quran pakai bank, karena seluruh percetakan Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara dan dibagi kepada masyarakat. Dan kita selalu pakai uang itu keluaran bank. Kalau kamu nggak suka dengan bunganya, ya nggak usah diambil bunganya, biar banknya seneng. Ya kalau saya sih gambarkan kayak perempuan gitu lah. Kalau mulutnya yang cerewet, ya mulutnya nggak usah dipakai. Sekitarnya kan masih bisa. Ini didiskusikan juga nggak akan pernah bisa nggak akan pernah ada hasilnya. Pasti ribut di situ. Kenapa? Karena orang nggak bisa lagi pisah dengan bank. Contoh lagi, misalnya sekarang orang mau memperdebatkan tentang film, nggak boleh lihat film karena Rasulullah melarang gambar. Tapi apa orang modern masih bisa pisah dengan gambar? Calon bupati terus hitam kok, itu fotonya nggak ada gambarnya, nggak bisa. Bikin paspor harus ada gambarnya. Ini dunia baru, dunia kita, dunia milik ketemu, dunia diatur sana. Makanya dunia umat Rasulullah yang baru ini nggak bisa gerasa gerusu. Kiai kenapa nggak bisa mengharamkan rokok? Rokok haram karena dasar hukumnya memang tidak ada keharaman tuhon. Kalau ilatnya bisa bermacam-macam, tapi kalau diharamkan bisa berbahaya secara hukum. Kenapa? Karena rokok menyumbang cukai 75 triliun, 175 triliun kalau tidak salah. Itu cukai rokok. Nah itu yang untuk akhirnya kemudian untuk bangun jalan, bangun ini. Makanya kalau orang mengharamkan rokok, tidak boleh lewat jalannya pemerintah. Secara oke, tapi kan ya terserah sampean mau milih hukum yang mana. Kalau kiai sih terserah. Kenapa kamu kok gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing kiai, makruh. Kenapa kamu kok gak ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Ini kan kadang orang kalau nggak kiai ini hukumnya. Nah itu makanya cara pandang ini diperbolehkan. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah amanu wa amilus sholihat dapatnya panjang, kita hidup di generasinya para ulama. Loh makanya ini kadang yang kita lupa. Tetapi ini semua ini digerakkan oleh sesuatu. Loh apakah kemudian kita juga akan wakina ada benar? Kan pertanyaannya itu, di dunia hasanah sudah, wa fil akhirati hasanah juga sudah, insya Allah kita bilang. Apakah wakina ada benar? Lah ini para ulama bilang. Kenapa? Karena orang kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Neraka nggak ada, antara surga dan neraka pusat rehabilitasi itu nggak ada. Al-Maghzilah bainal Maghzilah. Ada yang masuk surga. Nah masuk surga itu apa? Jelas di situ. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah sebelum fadkhuli jannati itu ada fadkhuli fi ibadi. Loh makanya kita ini kalau mau diantarkan ke surga itu dimasukkan dulu ke dalam fadkhuli fi ibadi. Makanya kita ini nanti bareng beserta siapa gurumu. Makanya agar kita masuk ke sana bareng-bareng selalu dititipkan. Ya kan kita ini kan programnya mepet. Itu sholat kadang kolok-kolok, kadang salah. Lah akhirnya apa? Agar masuk ke sana titipkan ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin. Wala jami'i awliya illa minal masyariq ila magharibi fi barriya wa baqriya wa nakhususul sultanul awliya Isya Abdul Qadir Al-Jilani wa nakhususun ila ruhi mamacitan tuh baru wali abaina ummahatina masyayikhina wa nakhususun ila ruhi waqtul baru al-fatihah. Masuk yuk katut. Wong ini ibaratnya itu masuk ke pemancar tertinggi, masuk wifi. Lo kan sampean kirim Fatihah. Lalu Fatihah yang sampean kirim kan ini bareng bersama para sesepuh. Makanya kalau khol ini sebenarnya kita ini sedang mencoba masuk kepada fathuli fi
ibadi. Makanya di sini terjadi perdebatan, apa bisa? Ya bisa. Lah kita ngirim itu bisa. Ya kalau kita nggak bisa, ya kita pakai wifi. Nah, cari wifi yang gratisan ada. Karena kita sendiri nggak pernah download. Nah, kalau Nabi kan download, para wali download 25 tahun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, punya program, punya wifi. Lah kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi down. Makanya kalau mau share it nggak bisa, mau kirim wifi nggak bisa. Akhirnya kita kemana? Cari wifi gratisan. Lah para ulama, para syuhada, para wali ini punya wifi. Makanya kita ila ruhi, ila hadrati. Loh, makanya lu apa Fatihah kok dibagi-bagi? Nggak bisa. Lu jangankan Fatihah, Liverpool aja bisa. Liverpool main bola itu kita nggak tahu, tapi di syuting satu orang. Oleh satu orang itu dinaikkan ke satelit. Akhirnya dibagi ke seluruh dunia namanya siaran langsung. Bagiannya sama nggak? Sama, wong siaran langsung jamnya sama, bagiannya sama. Nggak ada kok satu tendang kiri, satu tendang kanan, nggak ada. Semua sama. Nah itu sepak bola aja bisa dibagi ke seluruh dunia. Masa Fatihah nggak bisa? Makanya orang kalau nggak percaya Fatihah bisa dibagi ke seluruh dunia, orang ini pasti nggak punya TV. Nah ini kan caranya Santi Al-Fatihah. Kita nggak punya program, kita nggak punya wifi. Makanya ini loh ya Allah. Jadi orang Indonesia itu paling enak, paling nyaman. Makanya jangan pernah membayangkan jadi apa, jadi siapa. Kita adalah orang Indonesia. Lah itu untuk ngerti itu kan butuh memahami. Kalau Rasulullah dijelaskan masa lalunya, kita dijelaskan sejarahnya para ulama. Agar ngerti sejarah itu, maka kita melakukan khol para ulama. Begitu sejarah Nabi Ibrahim dijelaskan, bekas kakinya kita ziarah, namanya makom Ibrahim. Guru kita yang mengajarkan kita agama, kita ziarahi kuburnya. Akhirnya kita ziarah ke Mama Cicanto. Oh di sini gurunya di mana? Oh situ Kiai Hasyim di Jombang, wali-wali di sini. Akhirnya orang yang namanya orang Cianjur itu bisa mencintai Jombang karena di Jombang ada makamnya Kiai Hasyim Asy'ari. Bisa cinta sama Demak karena di Demak makamnya Sunan Kalijaga. Bisa mencintai Cirebon karena di Cirebon ada makamnya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Akhirnya orang Cianjur karena gurunya di mana-mana mampu mencintai daerah-daerah yang lain. Tanah gurunya di Semayang kau dicintai. Jadi Sohibul Khol, Sohibul gini nggak perlu diajarkan lagi tentang cinta tanah air karena otomatis cinta tanah air. Makanya orang yang meributkan bangsanya ini biasanya nggak suka khol. Begini ya. Tahu sejarahnya, kita nggak bisa ribut. Ini zaman ini, sejarah ini zamannya ini. Lihat wayang, sejarahnya para wali. Kita nggak meributkan wayang. Lihat ornamen masjid, kan kita tahu. Islam waktu di Makkah, Madinah ya standar, pendekatan. Tapi begitu pindah Persia, Islam mulai berubah menjadi lebih cantik ornamen masjidnya. Kenapa? Karena ketemu dengan orang Persia, orang Persia rajanya namanya Rustum, di Jawa disebut Rustam. Sayyidina Ali masuk, Rustum seneng Sayyidina Ali ngambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Akhirnya apa? Orang Majusi masuk Islam. Begitu masuk Islam tidak lagi menyembah api. Api Majusi biasanya ditaruh di bangunan tinggi namanya manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya manaro. Akhirnya seluruh dunia lihat manaro depan masjid kok bagus, pengen bangun. Sampai di Jawa Barat Cianjur namanya menara. Orang ribut, di situ terjadi konflik politik. Nah akhirnya Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura. Orang sini kalau Asyura kepanjangan malah disebut ulan Sura atau Suro. Makanya kalau di sini karena dulu cucu Rasulullah terbunuh di bulan Suro, maka di sini bikin bubur merah putih. Bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Karena bulan itu adalah bulan duka, maka dulu di sini sebagian kalau bulan Suro tidak menikahkan
anak dan pondok-pondok pesantren santunan anak yatim. Ini kan ada zaman. Terus tiba-tiba kita diolok-olok, kenapa tidak menikah? Karena percaya Nyi Roro Kidul mantul. Ini kan wah. Ya kan? Lalu akhirnya kemudian situasi politik di sana runyamnya luar biasa. Sayyid Ali Zainal Abidin punya putra Sayyid Bakir punya putra Sayyid Ja'far. Suatu zaman Sayyid Ja'far Shadiq situasi politik sudah sangat mengerikan. Makanya kemudian Sayyid Ja'far Shadiq bikin sholawat namanya sholawat Asghil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat Asghil Sayyid Ja'far Shadiq dalam situasi sulit. Makanya kita baca kalau dalam situasi sulit. Nah inilah keunggulannya. Makanya kalau Isra Mi'raj adalah sejarah naik zaman Nabi ke atas sampai ke zaman Nabi Adam, Khol adalah sejarah kita sampai ke Rasulullah. Ya ini jenenge klop itu ya itu. Maka ajaran para ulama adalah ajaran yang tidak pernah bersilang pendapat dengan budaya masyarakat. Makanya NU dimanapun aman, selagi masih ada NU dunia masih ayem. Masih tentram. Ya kenapa? Ya karena menyadari hidup di zamannya para ulama. Kalau di Jawa sholat ya nggak terburu-buru. Kalau muridnya ulama sholat zuhur masih di sawah, tunggu sampai setengah dua. Kalau setengah dua belum datang ya Robbana, ya Robbana. Nah, ini ciri-cirinya muridnya ulama. Terus sholat Allahu Akbar. Ya biasa Allahu Akbar. Itu terus habis itu orang sholat di masjid sini ya. Masjid sini kan pemancar lokal, kalau pemancar aslinya kan di Ka'bah sana. Kalau di pemancar utama sana ya khusyuk. Kalau di sini sinyalnya kadang ada, kadang hilang. Allahu Akbar, ada bakso sinyalnya hilang. Ada ding ding ding, bakso. Kepalanya ke sana, kemana di sini biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai malam bikal ala alladzi khalaqa fasawwa. Lama loh ini. Ya tadi pada pikirannya kemana-mana ya akhirnya si kiai ngajak santrinya zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lu kok ketek-ketek? Ya iyalah wong muridnya ulama. Sahabat kan diam begini, sahabat murid Rasul diam begini hatinya kepada Allah usul lah, muridnya ulama jadi diam begini tidur. Itu ciri sederhana. Jadi kalau ada yang gitu-gitu biasanya muridnya ulama enggak ribet. Terus zikirnya bunyi la ilaha illallah. Kenapa bunyi? Banyak yang tua supaya kalau mendengar bisa nirukan. Puasa ya sama, puasa daripada kamu nggak khusyuk karena kalau keluar rumah lihat jambu, lihat mangga lebih baik tidur. Maka ada dalil yang terkenal naumuso imin ibadatun. Begitu tidur terus, kiainya sepi, ajengannya kesepian, santrinya tidur, pergi ke pasar beli mercon. Makanya kalau bulan Ramadan dar-dor pakai mercon. Bapak polisi gak usah heran karena mercon bagi santri adalah perangkat ahli sunnah wal nanti selesai lebaran ya merconnya hilang. Terus kalau malam tuk sahur enggak sahur sakarepmu. Halal halal, ciri-cirinya sederhana. Ya, terus haji muridnya para ulama jauh ngantrinya lama, maka sebelum berangkat sana latihan dulu di alun-alun Cianjur lah baik kalau mah hajan. Ikhramnya beneran tapi Ka'bahnya triplek. Nanti diantar ke asrama haji manapun. Yang di Pondok Gede itu ya udah 1 bis 2 bis nganter yang pergi haji masuk asrama, yang nganter belok kebun bina. Itu ciri muridnya ulama. Ya gitu. Terus kita jauh nggak ketemu Rasul tapi kita mencintai Rasul, ya sudah kita sholawatan diperintah. Itu solawatannya ya macam-macam, ada yang solawatan model anak muda, ada yang tua.
Kalau yang model anak muda gini ya marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal Husaini, Allah marhaban marhaban. Nah itu yang muda. Yang lagi suaranya lagi kenceng ya wassalamun mustamirun kullahi niyatajantat. Wes yang tua-tua ya Allah ya Nabi salam yang tua-tua ya biasa gitu. Yang sambil yang di masjid-masjid sambil nunggu makmum gak datang-datang ya lam yahtali maqatallaha mutlaqan abada wa matasa aba aslam fi mata zaman minut dawabu walam tarab wa ma waqa'at dubabatun abadan bitismil azan bilgantan hadil hasoi sofafat hatakun aminan bisyari nari wa suraki wa min untuk benar, makmum belum datang. Kalau di Jawa udah capek gak datang-datang marah diuruki jangan datang. Nah itu selawatan juga gitu, yang muda-muda, yang tua-tua. Tapi yang ibu-ibu yang senengannya dangdutan, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Aisyah Atafata ya Ji ya Wailal Jud ya Wailal Jud ya Wailal Judi wal karami, duhai senang. Lah ya itu ilmu ciri khas muridnya ulama biasa, indah. Yang orang Sunda ya Rasulullah salam, assalamun alaik. Ya Rabbi ansyani wa taraji. Hadfataya jirata ratal alami ya wailal juhi wal karami esbilin majid. Lah ya itu makanya yang Jawa ya Jawanan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angriya numpak perahu lah. Iya. Nah terus ada sholawatan baru yang Bapak Habib Syekh ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nana. Itu karena itu model baru. Orang Cianjur belum terlalu paham tapi seneng. Kenapa? Karena rasa cintanya sudah dipupuk sebelumnya oleh para ulama Nahdlatul. Akhirnya selawat datang model apapun seneng. Tapi karena kadang nggak ngerti akhirnya bawa bendera. Saking senengnya, ada bendera selengnya naik Iwan Fals ya. Lah ya itu dari dulu itu indah kan gitu, ada yang gawe sarung, ada yang tangan tok gini-gini capek ya. Lah makanya kadang orang kalau nggak memahami tradisinya para ulama dalam mengemban misi keislaman banyak yang nggak paham, marah kok gitu sholawatan itu kan berlebihan, masa pakai gini-gini ya. Kita jawabnya ya orang cinta biarin aja deh, orang seneng itu kalau ketemu pacarnya jauh aja yes. Nah ini seneng nabi segini-gini yes kau lah. Tapi berlebihan, kenapa anta samsun anta badrun
kau seperti rembulan, kau seperti matahari. Lah orang cinta dari dulu kalau muji berlebihan, Dek, wajahmu seperti purnama. Kalimat cinta itu memang ungkapannya begitu. Ya kan, Dek, aku cinta padamu. Tapi musyrik kalau gitu, ya Rabbi bil Mustafa. Kalimat cinta itu banyak yang seperti musyrik, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik kalau kalimat cinta diukur dari ilmu fakih. Janganlah, wong kalimat cintanya para ulama terhadap Rasulullah diukur dengan fakih, rusak semua nanti. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Lah itu kalau dibakas dari sisi fakih apa nggak ribut itu? Masa kepalamu segede itu kembali ke rahim ibu? Lah ya lagunya Bang Haji itu kalau dilihat secara sepintas ada yang musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja kamu loh. Kalimat cinta aneh-aneh kalau kalimat cinta. Pacar hilang tanya Allah, nggak tanya Pak polisi, bukan. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Bosok pacar hilang tanya Allah, lo ya memang mahabbat, Kang. Makanya kalau bahasa mahabbah, Robi ala Dawi ya begitu jatuh cinta sama Allah, bahasanya medeni menakutkan. Kita denger aja takut. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh, berikan sama musuh-musuhmu. Kalau ada nikmatku juga untukku nanti di akhirat, aku gak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampeannya nggak berani lah. Kalimat cinta biasa begitu. Makanya yang paling mampu menggambarkan kalimat cinta yang paling bagus itu Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya menjelaskan burung pipit jatuh cinta. Burung pipit tahu kan? Yang kecil makan burung empret atau burung pipit? Pit, burung pit. Nah burung pit ini merayu pit perempuan, tapi di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti baca pit. Di pit. Apa Mas pit? I love you di pit. Lah kok iso pit perempuan pret. Lebih laki-laki karena cintanya ditolak yang marah dia. Devi, aku mencintaimu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman? Akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kalau aku harus menghancur leburkan kerajaan Sulaiman, akan aku hancurkan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman itu. Akan aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah gitu Nabi Sulaiman dengernya kan ketawa. Alaid piit mulutmu. Jawabnya burung piit, ya Sulaiman jangan begitulah, aku memang tidak mungkin menghancurkan kerajaanmu, aku kecil, tapi kamu mesti ngerti ya Sulaiman, inilah kalimat piit kalau lagi jatuh cinta. Jadi kalimat cinta itu berat. Lah orang kalau nggak paham ributnya nggak selesai. Ini yang bid'ah, orang cinta udah deh nggak usah dibahas. Ini cinta loh. Ini standarnya para ulama. Ya akhirnya apa? Sesuatu yang jauh, sesuatu yang beda bisa disatukan oleh para ulama. Hasilnya apa? Di mana ada Nahdlatul Ulama, di situ terjamin perdamaian hidup bersama. Itu kan muridnya ulama. Kadang kalau orang nggak ngerti bisa ngopo bid'ah, ya udah deh kalau kamu bid'ah ya jangan kamu jalankan, biar kami aja yang jalanin. Makanya kalau sampean di Sunda ini kok masih campur-campur, ikut ulama, karena ulama akan bisa mengasuh semuanya, diasuh.
Yang masih suka ake asuh ulama. Kalau yang bid'ah musyrik ya udah jangan ke sana, ikut para ulama yang nggak apa-apa, wong ake aja gitu. Kamu masih suka keris ya biar ikut NU aja nggak apa-apa. Enak kok ikut NU itu, lebih aman. Ya kalau pahalanya kurang-kurang dikit masih bisa di-share-in. Ya gitu. Ila ruhi ila hadrati, bisa dikirim makanan, bisa di-kholi. Enak kalau sama NU. Nggak usah susah, makanya NU itu persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang tali Allah dan jangan tercerai-berai, maka seluruh perintah Allah jadi sarana untuk bersatu. Doa itu apakah perintah? Perintah, wong ud'uni astajib lakum, karena doa itu perintah maka jadikan dia alat pemersatu. Maka orang NU kalau berdoa bareng sak lapangan, bahkan habis sholat doanya bareng. Yang mimpin cuma satu aja, alhamdulillah, amin, hamdan na'imin liyan, amin, amin, amin. Naik kepanjangan makmumnya emosi, amin. Loh, jadi hablillah itu jadikan sarana untuk bersatu. Lihat toh, makan itu perintah, kulu wasrabu, maka makan menjadi sarana pemersatu. Kalau makan bareng sholawat perintah. Wong shollu alaihi wasallimu taslima, karena sholawat itu perintah maka sholawatan bareng. Ziarah kubur apakah perintah? Wong Rasulullah yang menyatakan kok jelas, fazuruha, maka ziarahnya bareng. Doakan orang meninggal apakah perintah? Wong walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karena itu doa, itu perintah, maka doakan orang mati bareng. Apa yang tidak bareng-bareng? Semua bareng-bareng. Nah, tapi sekarang kemudian diajarkan perpisahan, makan sendiri-sendiri, tumpeng doa sendiri-sendiri. Akhirnya orang nafsi. Udah gitu kita dulu jarinya 10, sekarang tinggal jarinya 1. Lah ya inilah, maka Pak Polisi, Pak Tentara, sudah kalau ada kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, datanglah, pasti damai. Ya insya Allah nanti, saya ini keliling kemana-mana. Saya kemarin barusan diminta dari Eropa. Orang Eropa pengen ngerti NU apa sih? Kok agamanya damai, agamanya sentosa. Ya karena NU itu ya kayak saya, gitu. Iya, rambutnya panjang. Ya jawabnya susah. Apalagi kalau orang ateis susah, kenapa NU? NU ini, wah salah inilah. Makanya kita ini nyantai-nyantai banget, karena NU tenang. Kuburan diparani, bareng-bareng ono sing di pojok sana. Ila hadratin Nabi Mustafa, pojok sana astagfirullah. Di makam situ pojok sana lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pojok berikutnya sallallahu alaihi. Pojok sananya datang bawa megafon, rombongan dari Cianjur, ditunggu di bis. Ngono dia kan. Insyaallah itu. Makanya NU ya begini. Nah, sekarang kan kemudian semua orang kadang mengandaikan sesuatu yang tidak nyata. Depan matanya ada NU, membayangkan NU zaman siapa? Islam zaman ulama, bayangkan NU zaman masa lalu. Islam masa lalu. Ini zaman nuklir masih membayangkan berkuda dan memanah. Ini zaman farmasi masih bayangkan kencing unta. Gak usah ketawa. Ketawamu bisa viral. Ya makanya kita ini alhamdulillah lukhal, makanya saya ini indah. Saya kadang ini besok seandainya saya malam hari ini itu kalau enggak inget Cianjur, saya biasanya di alun-alun Semarang malam hari ini. Acaranya pemerintah provinsi daerah Semarang bersama Pak Gubernur. Tapi ya wis lah, berangkat nang Cianjur, saya pengen tahu. Silaturahmi. Ternyata ya alhamdulillah saya seneng tadi itu, begitu datang masih ada yang gondrong. Seneng saya.
Seneng. Oh berarti aku saya masih punya teman itu kan. Itu panjang. Assalamualaikum. Terus saya datang yang nyamper rambutnya panjang itu seneng. Ya Allah. Nah, makanya gitu. Ya kan. Terus sekarang yang meninggal apa nggak seneng lihat santrinya rukun gitu. Iya gitu. Kan. Mama Cicanto apa gak seneng lihat muridnya hihihi ketawa ya gak serius amat ya Allah senengnya. Nah itu Nahdlatul Ulama sanatnya ono ini kalau ulama warasatul anbiya. Makanya kita hidup di zamannya ulama yang gak usah mundur gitu. Bagi yang pengen memelihara jenggot silakan bagus. Tapi yang karena kita ini Indonesia apa rasnya ras Mongolo itu ras Mongolo itu beda dengan ras Mit. Ras Mongolo itu rata-rata tidak punya jenggot ya jangan dipaksa. Kalau yang punya ya jenggotnya nggak apa-apa. Yang pengen cingkrang ya monggo nggak ada masalah ya karena cingkrang itu juga bagus ya terus nggak kotor nggak kena kalau kecipratan sendal kan nggak ini. Tapi kalau santri biasa panjang, saya panjang semua ya terserah sampean mau milih yang mana. Tarawih 20 ya boleh, 8 boleh aja sama-sama benernya itu. Kok nggak tarawih aja nggak apa-apa, lo kan sunat itu. Jadi sama nih tarawih nggak apa-apa. Tapi kalau saya milih yang 20 perasaan saya lebih aman. Kalau di akhirat nanti yang ber-8, saya masih punya sisa 12. Serius, orang kita itu debatnya serius. Lewat, dalilnya ada masing-masing. Ya udahlah nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih jam berapa sekarang? 12:30 jam 11. Tadi bilangnya kemalaman, sekarang lanjut besok lagi ya. Nah inilah. Jadi makanya kita ini indah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Loh. Ada yang fil akhirati hasanah orang-orang Suriah tapi fid dunyanya tidak ada. Perang sekarang. Jawab bol gitu. Jebol. Kenapa? Karena tidak ada jaminan negara. Loh, makanya kalau di dalam Al-Quran kan watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita ini manusia terbaik. Tapi kita ini juga punya agama. Tapi sumpah Allah watin demi buatin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinin simbol Nabi Musa, wa hadzal baladil simbol Nabi Muhammad, wa hadzal baladil amin. Loh, makanya Nabi Muhammad sudah disumpahi terkait dengan keamanan bangsa dan negara. Jadi manusia sudah baik. Nah, aman wa amilus sholihat diurusi para kiai. Tentang keamanan bangsa dan negara diurus Pak Polisi sama tentara. Loh, ada tempatnya masing-masing. Ada, jadi ada yang berjihad di wilayahnya masing-masing. Manusia tidak terjamin keamanannya, agama tidak jalan. Jadi jangan dikira kalau kemudian agama akan berjalan, manusia akan menjadi baik tanpa keamanan yang baik, nggak bisa jalan. Makanya enak kita ini Allahu Akbar sholat Idul Fitri gitu sama keluarga. Tentara polisi kadang jaga gini. Apa nggak menangis batiknya? Jangan kemudian merasa bahwa karena kita benar terus beliau salah. Itu kapan-kapan kita jelasin lah ya. Bengi iki khol, sing jelasnya khol. Suka-muka sedaya barokah. Barokah. Inilah mukadimah ngaji, jadi ini baru amma. Ba'du, ini baru mukadimah. Terusannya nanti kapan-kapan tak terusan lagi. Ya alhamdulillah malam hari saya bisa bersilaturahmi. Ternyata walaupun kita nggak pernah ketemu, agar podo NU ini yos enak wuyudon. Ya, maka kita niatkan bahwa malam hari ini semoga seluruh kebaikan dicurahkan kepada Mama Cicanto. Ya, dan kita beserta keluarganya, anak cucunya
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna wa sirrika. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa rasul khatiman. Biridaka ya Allah, bi syafaat Rasulullah ya Allah, bi haqqi Rabbana li askamta min dzurriyyati bi wadin ghairi dhi 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimus salata waj'alna min an-nasi tabi'ilahum warzuqhum min thamaratil 'ilmi yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidana lil 'ilmi lil khair. Al ibadil muslimin qiyaman bil iman li abaina ummahatina wa shaykhina Wajidati wajidina khususnya ila mama citantu ya Allah. Wajami usuli maghfuri masukuna maghfirlahu marhamu ma'afi mafanur. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al rahmatan jami'al qubur ala Muhammadur Rasulullah. Bi haqqi muslimin yarji'u ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الصراط المستقيم اللهم وفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah acara dari awal. صلوا على النبي محمد